Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ibu dan ayah saya berpisah sejak saya masih kecil. Saya tahu perilaku ayah saya kepada ibu saya. Ayah saya menyiksa batin ibu saya dengan cara bermain perempuan sampai meninggalkan ibu saya. Dan pertanyaan saya, apakah saya wajib berbakti kepada ayah saya sedangkan perilaku ayah saya begitu dan tidak pernah mendidik saya sebagaimana seorang ayah kepada anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian bagi seorang anak yang sangat besar, akan tapi kalau lolos pun pangkatnya tinggi, yaitu ujian di dalam berbakti. Ada seorang anak yang Allah beri ayah dan ibu yang baik sekali, maka baginya berbakti adalah mudah karena orang tuanya adalah baik. Ini juga kenikmatan. Tapi ada yang diuji oleh Allah dengan orang tua yang tidak baik, zalim kepadanya, dan seterusnya. Tidak baik pokoknya. Maka ini ujian bagi anak. Bisa tidak berbakti kepada orang yang seperti itu? Kalau dia bisa, berarti hebat. Pangkat dia tinggi karena ujiannya berat. Seorang ayah yang tidak pernah mendidik, bahkan mungkin zalim menurut pengakuannya. Maka kalau seorang anak tetap bisa berbakti, maka dia istimewa. Dan ingat, berbakti itu juga nasib baik. Kemudahan berbaktinya adalah nasib baik. Sehingga yang berbakti kepada orang tuanya akan Allah beri segala kebaikan. Kalau kita orang beriman diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan orang kafir sekalipun kalau bisa baik dengan orang tuanya, maka Allah akan berikan kepadanya, tapi hanya di dunia, tidak ada di akhirat. Jadi dibalik kebaikan seorang anak kepada ibundanya akan Allah beri kepadanya segala kebaikan. Kalau ahli iman di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir hanya diberi kebaikan di dunia tapi tidak diberi akhirat. Maka jika kita ingin melihat nasib kita ini, suruh lihat urusan kita dengan orang tua. Kalau kita itu dengan orang tua dikit-dikit marah, dikit-dikit nyakiti, dikit-dikit, maka sebetulnya kita telah membaca nasib kita akan buruk di dunia dan di akhirat. Hati-hati. Siapapun dari kita, padahal orang tuanya baik, lembut, orang tuanya selalu memenuhi kebutuhannya, tapi dasar ini nasib anak tidak akan bahagia, maka muncullah anak yang dikit-dikit marah kepada orang tuanya. Hati-hati. Siapapun dari kita yang punya kebiasaan jelek kepada orang tua sekarang berubah, karena apa? Sebetulnya itu adalah tanda kalau orang itu adalah orang yang bakal terhinakan di dunia, nggak akan baik. Karena durhaka kepada orang tua. Bagi yang bertanya, tetap Anda wajib berbakti pada orang tua Anda. Itu ujian bagi Anda. Anda menemukan orang tua Anda menurut penilaian Anda tidak baik, maka ujian bagi Anda untuk tetap berbakti. Tidak boleh Anda cuek membiarkan. Syarat bakti tidak harus ada cinta di dalam dirimu. Mungkin seorang anak terlanjur membenci ibundanya, ayahandanya karena terlalu jahat dan sebagainya. Tapi kebencian itu tidak boleh menghalanginya untuk berbakti. Benci di dalam hati, mungkin marah karena dan sebagainya. Tapi ketahuilah itu bukan berarti dia harus membiarkan orang tua. Dia tidak ada cinta. Maka berat sekali mengabdi, berbakti kepada orang yang tidak cinta. Seandainya tidak ada cinta, harus mengerti itu ibunda yang Allah perintahkan. Maka di saat berbakti pada orang tua itu, sadari kalau kita lagi mengabdi kepada Allah. Seperti hikmah hari ini, mengabdi kepada Allah. Bukan karena kita mengharap waris, bukan kita mengharap pemberian, enggak. Kita berbakti pada orang tua karena mengharap ridha Allah, karena wasiatnya Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Nah ini, maka Anda tetap berusaha untuk bisa berbakti pada orang tua Anda, biarpun orang tua Anda itu jahat. Maka ini adalah ujian bagi Anda. Kalau Anda lulus, hebat. Termasuk yang diuji oleh Allah dengan tidak cinta dengan ibunya, na'udzubillah. Jangan sampai ketidakcintaanmu kepada ibundamu menjadikan engkau berbuat zalim. Itu artinya nasib daftar sengsara bagi sang anak. Kemudian yang terakhir, bentuk bakti yang berbeda-beda. Ada bentuk bakti kita memberi. Ada bentuk bakti kita menasehati. Ada bentuk bakti kita mengangkat beliau dari keterpurukan. Misalnya ayahnya melakukan dosa maksiat. Bakti kita yang paling istimewa kepada orang tua yang pelaku dosa, mengentaskan mereka dari dosa. Orang tuanya judi, gimana bakti saya kepada orang tua saya yang berjudi?
Rayu dan rayu, hibur dan hibur sampai beliau jauh dari judi. Ajak diskusi, ajak ngobrol, jauhkan dari judi. Orang tua saya tidak sholat, saya baktinya bagaimana? Jadikan bagaimana beliau bisa menjadi ahli sholat. Ada masalah pemberian harta dan sebagainya, itu mah enteng, gampang. Yang repot adalah itu tadi. Kita tetap bisa mengabdi kepada orang tua di saat orang tua ternyata tidak baik. Intinya apa maksudnya? Tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan bagi seorang anak yang punya orang tua belum beriman sekalipun, sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah di dunia dengan cara yang baik. Kalau beliau lapar kasih makan, sakit obati. Biarpun berbeda agama, orang tuanya nggak boleh sewenang-wenang. Itu namanya sok. Nggak bener, nggak punya adab. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Baik. Jadi Anda tetap wajib berbakti. Kemudian yang perlu kami singgung adalah masalah yang dilakukan orang tua Anda. Maksudnya meninggalkan ibunda Anda. Kalau memang tanpa sebab maka orang tua Anda adalah zalim, ajarkan beliau agar sadar, minta maaf. Akan tapi kalau permasalahannya adalah beliau misalnya menikah lagi, ini babnya beda. Tapi permasalahannya sekarang sudah meninggalkan ibundanya, lalu Anda kecewa. Anggap saja orang tua Anda sudah tidak baik dan tidak benar, maka ketahuilah Anda harus semakin dekat kepada beliau agar beliau tidak semakin jauh, semakin hilang. Semoga Allah bisa menjadikan Anda anak yang benar-benar berbakti pada orang tua Anda, sehingga Anda akan memetik buahnya nanti, yaitu kebaikan di dunia dan juga kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.